Semuanya, kita jumpa lagi di Bandung Enterprise bersama Miss Yuni dan Mbak Sunarti yang baru bergabung di Zoom, dan satu lagi Mbak Konreng sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekarang langsung saja, karena Mbak Sunarti tadi mau nanya, langsung ditanyakan aja Mbak, orangnya sudah ada, kita nggak pakai babi bu bla bli blu, pokoknya tanya langsung kita jawab, kita selesaikan. Boleh. Iya. Udah boleh nanya ya. Ya, selamat malam, Mbak. Siapa? Mbak Kontrik ya? Ya, sama Miss Yuni. Iya, saya sering sih lihat di Facebook ya. Itu aku seneng tuh. Belum pernah lihat aslinya kayak apa orangnya. Aslinya ya Mbak, aslinya ya kayak gini. Cuman di Facebook aja itu apa tiap hari ngikutin itunya. Ngomongnya nggak usah bisik-bisik. Oh iya, mungkin di situ ada bahaya atau apa. Ya, bisa jadikan satu ruang. Oh iya, kalau kenceng nanti waduh bisa Iya, di rumahku nggak ada orang sih, beda. Oh iya, kalau saya itu majikannya itu di rumah terus. Sabar. Iya. Ini apa? Saya mau nanya Mbak Kontrik ya. Iya. Itu kan saya kan duluan itu kan perpanjang kontrak. Nah, itu kan tadinya kan rumah majikan kan di Kwaifong. Nah terus kan udah pindah ke Taipo ya waktu bulan Agustus kemarin, bulan Juli kemarin. Juli tahun kemarin ya? Iya, tahun 2001 ya. 2021. Ya, nah terus apa ya? Jadi kemarin saya kan paspor sama visa itu dipegang agent terus, nggak pernah dikasih ke saya. Nah, saya kan kemarin minta difotoin, terus dikirim ke saya sama agent kan. Nah, pas dikirim itu visanya itu beralamat masih alamat Kwaifong. Oke. Nah, itu nanti bisa jadi masalah nggak Mbak Kontrik? Sebenarnya ya otomatis bisa jadi masalah karena itu untuk alamat bisa diupdate melalui website oleh majikan Anda melalui formulir ID 407G. Itu bisa sambil menunjukkan bukti. Seharusnya waktu extend visa kemarin ya, waktu aplikasi visa itu sekalian diganti alamat yang baru. Kalau belum ya tidak apa-apa, tapi bisa diupdate. Bisa minta tolong agen untuk diupdate. Ini agennya mau bantu apa tidak untuk update? Iya, kemarin sih saya kan pas dikirimin fotonya itu, nah saya kan nanya sama agennya, Mbak Kris kok ini alamatnya belum diganti, kok masih di Kwaifong gitu. Nanti gimana, kan udah pindah Taipo dari bulan Juli kemarin gitu. Betul. Terus kata agennya, oh iya sudah, nanti orangnya ditelepon, gitu doang jawabnya. Orangnya ditelepon gitu doang jawabnya. Ini bisa diupdate sendiri, bisa juga minta tolong agen. Tapi yang pasti ini majikan yang diupdate. Nah, kalau mbaknya dibilang salah atau tidak, yang penting mbaknya sudah mengkomunikasikan ke agen. Tapi yang utama, mbaknya juga harus menjelaskan ke majikan. Karena yang wajib tahu itu majikan, bukan sekedar agen. Oh, gitu ya. Kan
waktu saya tanda tangan tambah kontrak di agent itu ya, itu sih saya tahu majikan itu bilang sama agent kalau udah pindah rumah gitu. Nah, di sini kalau begitu artinya agen Mbak yang tidak memperhatikan atau Lewer. kurang memperhatikan. Betul. Berarti agennya sampean sing blewer ini. Iya, nah saya kan apa ya, pas takutnya itu pas dibilangin sama teman, wah itu kalau dari imigrasi nggak boleh tuh, harus visanya harus alamat sesuai visa, katanya gitu. Betul. Itu yang disampaikan betul, tetapi dari sini kan dari kronologi Mbaknya tetap yang paling bertanggung jawab adalah majikan. Dan tugas Mbaknya mengingatkan kembali ke majikannya bahwa alamat belum diganti agar nanti majikannya menyampaikan ke agen dan memberikan persyaratannya untuk diupdate. Itu Oh, update-nya online, Mbak. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Bukan masalah iya, besar, tapi bisa akan menjadi besar kalau Anda pun menyepelekan. Nah, di sini kan Anda sudah tidak menyepelekan, Anda sudah menyampaikan ke agen, tapi iya, agen responnya nanti ditelepon ya kan. Nah, sampean juga menyampaikan ke majikan kalau dengan bukti adanya yang tadi itu di visa itu alamatnya belum diganti. Nah, biar majikan pun juga intinya ini kan mengingatkan kembali ke majikan ya. Jadi bukan iya, mengguru ya atau bagaimana tidak, tapi mengingatkan kembali ke majikan biar majikan nanti juga mengingatkan si agen gitu loh, karena agennya kan sudah dibayar. Yes. jadi saya harus bilang sama majikan kalau alamatnya belum diganti gitu ya? Betul, Ya. betul. Jadi kayak gitu Mbak ya, jawabannya Mbak Konting Boleh jelas. saya tambahkan? Nah, Boleh saya ditambahin tambahkan? dari Boleh? Sebentar, kalian. sebentar. Kalau Iya. kontrak kerja, walaupun Anda pindah, sebenarnya kontrak kerjanya nggak akan diganti ya. Sebentar, penambahan. Tidak Iya. ada dalam kontrak kerja, rumah majikan pindah dalam jangka 1 tahun atau 2 bulan. Kontrak kerja tidak bisa dipindah, Mbak. Cuman ada amendment saja. Mbaknya pertanyaannya kan kontrak kerjanya nggak diganti. Jadi, walaupun majikan ataupun agen sudah mengirimkan ke imigrasi, kontrak kerjamu nggak diganti alamatnya, Mbak. Oh, Jadi beda ya. Yang diganti iya, cuma iya. di online, Mbak. Jadi kan kenapa saya bilang Makanya tadi kan formnya tadi ID 407G ya. nggak, Iya. pertanyaannya Mbaknya kan di kontraknya. Jadi di kontraknya tidak bisa di UT-UT itu selamanya seperti itu selama 2 tahun. Karena kontrakmu itu nomornya ada di visamu. Jadi kontrak kerja kamu nggak akan pindah. Sepertinya saya majikanmu. Hari ini saya tinggal di Satin. 3 bulan berikutnya saya pindah ke Dunmun. Kontrak kerjamu nggak akan ganti, Mbak. Cuman Iya. saya pribadi akan kirim surat ke imigrasi menyatakan bahwa saya pindah ke Dunmun. Oke, kontrak kerjamu nggak ganti. Walaupun udah nambah kontrak ya, Mbak ya? Iya, bukan. Oh. Kalau nambah kontrak, posisinya kontrak yang baru itu di mana? Di Kenapa? typo. Sudah di typo. Kadang-kadang majikan tidak punya address approve di rumah majikan baru. Jadi dia akan attachment lagi ke imigrasinya. Oh. Jadi kontrak kerja yang biru itu nggak bisa diganti, sayang. Tapi, iya. tapi kamu harus mengingatkan majikan apakah benar sudah dikirim di imigrasi untuk yang baru. Jadi 2 persepsi ya, kontrak kerja nggak akan pindah alamat selama 2 tahun. Walaupun kamu pindah rumah 3 kali. Tapi majikan harus kirim amendment-nya ke imigrasi. Iya. Oke? Kalau ini kan udah nambah kontrak, jadi ini kontrak kedua gitu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Itu cuma diupdate aja melalui ID 407G. Itu bisa di-download melalui websitenya imigrasi. Karena itu cuma online. Nah, tadi kan Mbaknya menceritakan sebenarnya waktu pergantian kontrak itu kan majikan sudah menyampaikan ke agen, tapi agen mungkin teledor atau bagaimana. Nah, ini bisa disampaikan kembali atau ditanyakan kembali ke majikan untuk adanya sudah diupdate apa belum. Jadi tidak perubahan, tetapi update alamat baru, ya. Jadi tidak mengganti kontrak kerja Anda dengan Benar. alamat baru, tetapi update alamat baru. Oh iya. Clear? Terus, ini yang mau ditanya, nanti kalau misalnya ada pemberitahuan apa-apa gitu dari imigrasi. Sebentar, Mbak. Sebentar. Saya potong lagi. Ya. Tadi sudah dibilang, masalah pemberitahuan kalau udah diupdate, masuk ke alamat baru, sayang. Baru Mbak. Oh iya, iya. Jadi udah itu paham. via online, Sekarang Mbak, paham. ya. Gini loh. Iya. Jadi itu via online, update-nya via online ya. Iya, iya. Sekali lagi saya sampaikan, update-nya via online dan itu secara digital nanti pun juga sudah via online. Di saat KTP Anda ketemu polisi itu sudah di alamat baru.
Oh, iya Iya, iya. bisa Ah, dipahami? wah, ya sudah paham sekarang. Oke, Makasih. saya tekankan sekali lagi Mbak, sampean lapor Iya, ke majikan, majikan lapor ke agent untuk update. Jadi sampean nggak perlu iya. melakukan hal yang lain-lain karena majikan sampean sudah membayar agent. Oke? Betul. Oh, Jadi nek oke, sampean kok ya. lapor lagi sama agent, sampean dingene dingono dingono, mending sampean ke majikan. Pak, dadai singsang, alamatnya kan udah pindah, silakan kamu update. Kalau kamu nggak mau update, kamu lapor ke agent. Karena tidak ada laporan apapun dan bagaimanapun seperti itu. Sampean tinggal ngomong gitu aja, nggak ada masalah, wis clear. Oke? Oh, oke, terima Biar kasih. uh, Terima kasih semuanya jawabannya. yes, boleh, nggak apa-apa nanti kalau ada pertanyaan lagi. Nah ini saya juga baca udah banyak banget yang ada di page. Selamat malam semuanya, Mbak semuanya yang yang tidak ada laporan apapun dan bagaimanapun seperti itu. Sampai tinggal ngomong gitu aja, nggak ada masalah. Mbak Kontring, HP-nya cilik no, aku ngerti HP-mu nyat. Tapi cilik no. Ngerti aku. Ngerti. Mari Oke, kita ya maaf teman-teman, sama HP-nya masih baru, dia juga mau ngelihat yang di page-nya. Jadi biar bisa jawab, is okay, nggak apa-apa. Kalau belum tambah kontrak tapi alamat majikan pindah itu bagaimana Mbak Mas? Tadi udah dibilang ya kan update. Jadi tinggal bilang aja ke majikan karena yang update sebenarnya bukan teman-teman ya, yang update itu sebenarnya majikan yang lapor ke imigrasi kan, yang Iya, alamatnya pindah. Kita semuanya kalau pindah rumah biasanya nggak cuman ke imigrasi, ke apa namanya pajak, apa omah itu loh, surat pajak Riverland itu. iya, iya. Itu pasti harus dilaporkan. Kalau enggak gak lapor, gak disampaikan, kita kedenda 500 Hong Kong dollar. Seperti itu ya jawabannya Mbak James Bond. Namanya keren. Ini yang saya lihat di belum ada pertanyaan yang muncul. Oke, belum ada pertanyaan yang muncul. Nah, ini kalau belum ada pertanyaan muncul, ayo kita bahas lagi. Nah, berhubungan dengan besok ya. Jadi sebenarnya saya juga mau sampaikan kepada teman-teman yang juga sudah nonton ini, sudah hampir 60 ya. Besok itu ketua asosiasi agent ya Miss Yuni, ketua asosiasi agent Mr. Kit Mencung. Nah, ini juga sering diundang ke KJRI kan, ngomong atau apapun atau acara atau bagaimanapun. Nah, ini teman-teman kan banyak yang mengeluhkan tentang job hopping atau break atau intermediate ketika maju ke imigrasi, tapi tidak ada jawaban yang fix dari imigrasi. Nah, besok Mr. Cungkitman ini ibaratnya, atau teman-teman selain menanyakan tentang job hopping, teman-teman juga bisa mengeluhkan tentang pelayanan agent yang kurang baik. Nah, bagaimana menurut Miss Yuni? Kan seru juga itu. Gimana? Kita umumin kalau teman-teman itu kan banyak nggak diladeni ya. Kira-kira kalau ngomongnya ke kepala asosiasi, ketua asosiasi, kira-kira besok gimana? Ini seru ini. Tapi engko jawabannya kowe iki sapa? Begitu ya. Aku PMI ngono piye? Aku PMI ngono. Aku kudu piye? Lah kowe kan bosnya agent gitu, gimana? Jadi sekali lagi saya rasa Mr. Chung ya tidak akan memperdulikan kita yang bawah-bawah. Jadi lebih baik kita yang bawah ini bersatu. Kalau udah didengerin dari bawah-bawah, udah dari lama ya. Karena itu saya rasa memang tidak ada tanggapan yang serius. Karena banyak sekali yang udah komplain ternyata juga nggak ada. Organisasi yang suaranya besar aja udah nggak ada, apalagi aku dan kau. Tapi dari barang kecil ini kita bersatu. Coba besok kita gabung, satukan suara, menanyakan hal yang sama. Apa responnya itu aja. Menurut aku seperti itu. Kenapa? Kalau kita bergerak satu persatu, kayaknya sulit. Jadi kita berkumpul mengadakan gerakan itu, menanyakan sesuatu yang sama. Setidaknya dia kan take attention. Karena saya rasa punyanya Pak Chong itu yang menggerakkan bukan dari lokal sini ya. Kayaknya di operatornya dari Indonesia gitu loh. Jadi mungkin tanggapannya tidak akan cepat kayak kita ada pertanyaan langsung dijawab, ya. Jadi mereka akan Sepertinya menampung ya. Ya, itu kan pekerjaanmu sekering menampung itu. Kalau kita kan tidak bisa menampung. Ada langsung dilabas ini. Kan dulu kerjaannya cuma menampung. Full ya. Lah ya sampai memoriku full ya. Karena saya sama Mas Andro kebetulan tidak bisa menampung, jadi ada masalah langsung dibasmi, selesai,
buka lembaran baru, basmi lagi. Kenapa? Karena saya sama Mas Andro, juga Mbak Kontreng ya, kita dari kelas menengah ke bawah, di mana kita masalah besar dijadikan kecil, yang kecil dijadikan nggak ada. Tapi Ada, kalau yes. kalau orang besar kan kelihatannya kalian ini kecil, jadi walaupun besar jadi kecil, walaupun kecil jadi kecil. Tapi kalau kita menganggap masalah besar dijadikan kecil, masalah kecil dijadikan tidak ada. Jadi kita mencoba yang terbaik aja. Jadi kita tidak akan membahas kemana-mana. Sebenarnya gini loh, banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang dari mbak-mbaknya. Saat mereka tunggu visa, apakah KTP-nya mati? Saya jawab iya. KTP Hongkong mati. KTP Hongkong kalian sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, yang saat ini menunggu visa. Nggak ada pertanyaan ke Mas Andro? Ada sih sebenarnya, tapi lanjutin dulu. Udah Dilanjutin dulu aja Mbak. masuknya. Itu perlu dibahas lagi. Masuknya. Soalnya itu perlu dibahas lagi. Banyak anak-anak menyangka bahwa kalau dia punya KTP Hongkong itu umurnya seumur hidup. Sama seperti saya atau Anda, Mas Andro. Jadi tidak ya, kalau Mbak Kontreng ini dipecat dari bosnya, dia cuman KTP-nya hidup 14 hari. Kalau dia nggak punya majikan baru, visanya belum turun, KTP dia juga mati, mampus, modar. Jadi jadi suspended. satu ya. Ya, suspended. Dibekukan. Jadi kalau mbaknya ketangkep polisi, itu tidak bisa dibaca. KTP-nya saat ditanyakan WWE 78910111, apakah ada di rekod imigrasi? Tidak. Jadi mbaknya bisa-bisa tidur di hotel berbintang 2 1 malam atau 2 malam. Maksud saya adalah rumah sakit. Hotel Prodeo. Iya. Jadi hotel pesakitan. jadi sekali lagi saya ingatkan mbak-mbaknya di luar sana, kalau yang nunggu visa, kenapa saya cerewet banget sama mbak-mbaknya tunggu visa? Harus berhati-hati karena saat kalian sakit, ingat kalian nggak ada asuransi pertama. Yang kedua, rumah sakit akan cas kalian. Kalau kita itu 120 waktu masuk. Mas Andro masih ingat kasusnya? 180 Mbak sekarang. Ya, 180 sekitar itu. Dan Mas Andro masih ingat kasusnya Mbak Misti saat dia. Ya, Misti. Ya, saat KTP-nya mati itu pembayarannya 1.000 lebih. Walaupun tidak OS, walaupun punya KTP itu tetap 1.000 lebih karena casnya itu karena tidak ada subsidi, Mbak. Iya. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana yang masih menunggu majikan. Ingat nggak kasus 2014 atau 2012 salah satu agensi menampung anak-anaknya ke Tuan Aircon itu kan nggak punya asuransi. Ya, itu 2000 bukan 2012, di Norpoint ya? 2015 itu. Di Norpoint. Jadi Sunlight. Jangan disebut agent ya, karena antar sama aku atas nama disclaimer man. Salah satu agent, kenapa saya nggak berani ngomong? Aku sih ngomong ya, saya tidak tahu. Aku PMI loh, aku sih ngomong loh ya, karena aku ikut demo. Ya. Lanjut. Jadi di sini kenapa saya selalu bilang berhati-hati tentang visa dan KTP. Jadi kalian selama proses penungguan visa baru, kalian KTP-nya mati. Saya bisa bilang mati. KTP kalian akan aktif lagi saat visa baru kalian masuk. Saat visa baru kalian dibayar, itu baru ada. Beda sama renew itu, walaupun visanya nggak turun, tapi dalam proses visanya udah habis tetap on ya. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana saat ini menunggu visa, apapun yang terjadi sama kamu hati-hati. Jangan part-time, jangan melakukan aktivitas yang di luar, yang dimana tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan mbaknya. Apalagi punya rencana overstay. Dan ini overstay ini saya rasa terorganisir ya. Karena yang namanya aheng itu banyak sekali ternyata. Jadi sekali lagi itu banyak sekali terorganisasi, beberapa nama, satu cowok dengan foto yang sama, nomor yang berbeda. Itu meminta mbak-mbaknya untuk overstay dan dicarikan pekerjaan. Tidak loh Mbak. Sekali lagi tidak. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Kalau mbaknya hari ini disayang, dipuja-puja, wes posisi overstay, nangis kalian Mbak. Kalian nggak akan ada waktu untuk menyesali itu semua. Oh, trap ya, bisa dibilang trap. Betul. Kita cut ya masalah trap, keren itu. Nanti kita lanjut karena ada pertanyaan satu dan pertanyaan ini mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu cepat. Assalamualaikum Mbak Nur Barokah. Miss Yuni, saya mau bikin paspor tapi ganti alamat majikan.
Saya pas nulis bikin paspor pakai alamat yang baru, juga apa yang lama. Kontrak kerja pakai lama atau baru. Pindah rumah kontrakan, bos saya, makasih sebelumnya. Jadi ini paspor masalahnya. Kalau paspor kan, Sebentar. Kontrak baru lama. Apakah visanya pakai kontrak lama? Kan enggak juga dong. Pasti pakai baru dong. Visa baru, kontrak baru, alamat baru. Jadi jangan pernah mengingat masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu. Paspor baru dengan kontrak baru, oke? makanya jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Itu kan bukan data permanen ya kawan-kawan. Jadi kalau pergantian alamat, mau alamat Indonesia, mau alamat Hong Kong itu tidak ada masalah. Jadi teman-teman ini jangan terkecoh dengan data permanen. Alamat bukan data permanen. Jadi kalau ganti ya ganti aja. Justru harus diisi yang valid, yang sekarang kalian tinggali. Karena kalau yang sudah tidak ditinggali sebentar, berbahaya. Sebentar. Alamat rumah majikan harus sama di kontrak. Kecuali ada amendment. Tidak boleh. Kenapa? Mbaknya bisa ganti-ganti alamat. Tidak bisa. Itu pernah kejadian di mana mbaknya nulis alamat bukan alamat dia. Jadi harus ada amendment-nya. Jadi nggak boleh kalau kontrak alamat majikan diganti. Alamat Indonesia masih bisa diganti, minta izin sama agent untuk diketiknya. Tapi posisi untuk ganti di kontrak kerja dan udah terdaftar di konsulat Indonesia tidak bisa diganti loh. Soalnya kalau Mbak Kontring ngomong kayak gitu, oke, Mbak Kontring sekarang alamatnya di Jingwan, tapi saat buat paspor Mbak Kontring bisa pakai alamatku. Paham nggak maksudku? Jadi kalau alamatnya Indonesia bisa diganti, tapi kalau alamat Hongkong nggak bisa diganti. Ini alamat Indonesia kalau di komputernya KJRI ya nggak bisa diganti, sama. Iya, makanya bukan. Tapi di address-nya itu bisa diganti. Di alamatnya kan ada alamat orang tua, alamat sendiri. Tapi kalau alamat tempat tinggal kan domisili di Hongkong harus disamakan dengan kontrak kerja. Jadi oke, kita kasih kesimpulan lah biar mereka yang dengerin nggak pusing. Jadi artinya kalau kontrak baru, dia sudah pindah baru, ya sudah. Semuanya harus dirubah segera baru. Paspor juga ke alamat. Kalau dia tadi tanyanya paspor, berarti paspor ya apa ada hubungannya dengan majikan? Kalau dia bikin paspor. Ya iya dong. Iya dong. Berarti kalau kan nggak ada harus pakai kontrak kerja itu. Kalau nggak ada kontrak kerja nggak bisa buat paspor. Berarti kan harus alamat baru. Intinya kan di situ. Jadi kalau dari lama ke baru, tapi visanya masih di kontrak lama ya nggak apa-apa. Jadi yang tadi disampaikan tinggal merubah aja. Kita bilang sama majikan untuk merubah. Kalau misalnya kontraknya, tapi begitu kontrak baru, tempat baru, ya harus segera dirubah ke hal yang baru kan. Intinya seperti itu, nggak perlu dikhawatirkan teman-teman semuanya. Jadi so simple aja. Kalau sekarang, ya jangan dibikin pusing, sederhanakan aja, Miss. Gitu loh, sederhanakan. Kalau misalnya yang baru, teman-teman itu bagaimana? Kalau yang lama, terus nanti mau nambah ke yang baru kan ya tetap alamatnya sudah pindah yang baru kan gitu loh. Maka dari itu kan tadi saya bilang di awal, kalau pakai yang sekarang visa baru, kontrak baru, kan nggak usah mikirin yang lama. Berarti kan semuanya tetap pakai yang baru. Ya semuanya kalau ada yang baru sudah diganti. Betul. Disampaikan juga ke majikan semuanya gitu loh. Betul. Nah, jadi tadi kan bilang bikin paspor ya. Kalau rumahnya baru ya udah baru, masukkan ke yang baru. Kalau memang masih lama ya masukin yang lama gitu aja kan. Simpel aja kan. Biar nggak bingung teman-teman. Bisa dipahami kan kira-kira? Nggak ada perlu yang dikhawatirkan. Ini bukan sesuatu yang urgent. Biar nggak bingung teman-teman. Bisa dipahami kan kira-kira? Nggak ada perlu yang dikhawatirkan. Ini HP-ne sopo sing digedekno. Biar nggak bingung teman-teman. Bisa dipahami kan kira-kira? Nggak ada. Nggak ada perlu. Nggak ada. HP-ne sopo sing ada, aku nggak pegang HP. Anak demite iki. Oke, ya. Loh ini mau tanya lagi. Sebelum udah Mbak Nur masih bingung dia. Aku bikin paspor baru harus sama di kontrak alamatnya pakai alamat lama. Kalau yang mau bikin paspor ini harus alamat yang baru apa yang sama pakai alamat sama kontrak. Ya sekarang sampean tinggal di yang baru apa yang lama gitu loh. Kalau sampean tinggal yang baru ya suruh rubah gitu loh, so simple gitu loh. Kalau ternyata kontraknya masih lama ya sudah tinggal update aja gitu loh.
Disamakan kan tadi katanya disamakan. Kalau dia renew tapi ternyata alamatnya masih lama, berarti kan pakai yang lama, Miss, yang paspor Betul, masih RI. betul. Berarti Mbaknya ini masih pakai yang lama, Mbak, gitu aja. Nanti kalau setelah nanti paspornya sampean habis baru kepindah yang baru, Mbak Nur Barokah. Cek bingung apa ora? Iki kok bingung? Enggak usah bingung-bingung, Mbak. Kontrak sampean belum ada perubahan, sampean harus perpanjang paspor, ya sudah yang ada di alamat kontrak itu aja gitu. So simple kan? Pakai yang ada di alamat kontrak. Ya, pakai yang di alamat kontrak yang masih berlaku. Nah, itu enak kan? Ngomongnya enak. Wis. Jadi biar nggak bingung-bingung. Nah, jadi seperti itu ya Mbak Nur Barokah jawabannya. Oke, wis. Tadi pindah dikasih waktu di Assalamualaikum Mbak Yuni, alasan untuk pindah majikan yang tepat gimana? Dikasih waktu 2 minggu untuk ngasih jawaban. Ini pernah dibahas sama Mbak Kontreng. Yang jelas, jangan pernah bilang sudah saya bahas. Sudah saya bahas, saya tidak akan bosen-bosen mengulangi lagi. Nah, silakan. Alasan. Waktu 2 minggu Mbaknya untuk memberi jawaban ya, itu yang perlu Mbaknya ini kontrak berakhirnya kapan. Nah, kita kan memberikan waktu seperti itu. Kalau memang niatnya nggak nambah, ya jujur aja tidak menambah kontrak. Dengan alasan Anda mau cari yang lain, dengan alasan bahwa Anda ingin belajar hal baru, atau dengan alasan berganti suasana, atau bagaimana terserah. Tapi jujur saja kalau memang tidak mau menambah dan bilangnya mui xia ta tai ngo yao ho lang le goi bin chui yi我唔同你我唔續約嘅我想揾第二個份工唔係為咗個價錢個問題係我想學多啲嘢嘅我想學新鮮啲嘢kan itu juga bisa dengan alasan itu atau kalau masih masih lama bisa ngomong 可唔可以俾我諗下先啦因為我都未問過我哋屋企人 kalau memang kebetulan belum pernah pulang loh ya kan ini kan masanya kan belum pernah cuti jadi kan karena saya nggak tahu ya situasinya Mbaknya sebenarnya bagaimana. Jadi kita ngomong itu kan harus beralasan ya. Nah, kalau mungkin kebetulan belum bisa pulang, nah kan ngomong 唔好意思啊太太，因為我而家暫時未諗過揾第二個份工定係同你續約咧未諗過嘅，因為我未問過我屋企人呢個幾年呢個咧，因為呢排我都未返過，所以我諗下先可唔可以俾我時間啦。Nah, ngomongnya yang enak aja. Jadi tapi ya itu tadi kalian harus tahu kan kenapa kalian tidak menambah kontrak. Cukup kalian sendiri yang tahu. Intinya nggak nambah kontrak, ya nggak nambah kontrak. Jadi jangan dikasih waktu sekian kalian merasa tertekan ya kan, terus akhirnya bingung nggak sebenarnya aku pengen nambah atau enggak. Di situ loh. Jadi kemauan kalian sendiri bagaimana? Apakah Anda mau menambah kontrak atau tidak? Jadi kalau kalian memang sudah tidak menambah kontrak, ya wis nggak nambah. Pakai alasan yang tepat atau ngomongnya yang enak saja, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya. Nah, tapi itu kan juga dilihat jangkanya. Kayak kemarin kita sudah juga menyampaikan kalau kurang dari 42 hari itu sudah bisa dinyatakan finish, tetapi bersyarat ya kan. Syaratnya Anda mendapatkan reference letter itu lebih baik. Kalau tidak ada reference letter ya agak susah. Nah, tetapi bukan berarti Anda juga harus memaksakan diri seperti itu. Sama, kalau kalian merasa sudah nggak nyaman, ya jangan memaksakan diri untuk menambah kontrak juga. Karena pada endingnya, pada akhirnya setengah jalan kalian juga akan merasa keberatan. Oke. Clear. Jangan ada iming-iming terus akhirnya balik. Ya. Miss Yuni, gimana Miss? Karena saya pribadi ngelihat mbak-mbaknya sekarang itu sering galau ya. Jadi di saat mereka cuman nanya, curhat, tapi sebenarnya mereka nggak dengerin kita ngomong. Iya. Mereka cuman apa ya? Aku nggak ngerti maksud mereka apa, tujuan mereka apa. Karena dari beberapa kasus kayaknya banyak yang cuma nanya aja, pada akhirnya mereka ambil keputusan sendiri gitu loh. Kayak saya bilang, tunggu Mbak 42 hari, Mbak tunggu 40 hari, sabarin aja. Wes nggak kuat, ngegas, akhirnya kabur dari majikan. Jadi saya pribadi selalu bilang, terserah Anda apapun maunya, tapi tentukan itu yang terbaik.
Kalau Anda mengambil keputusan yang terlalu cepat dan akhirnya Anda ingin tinggal di Hong Kong, lupakan. Karena Hong Kong tidak akan menerima Anda. Jadi sekali lagi saya selalu bilang sabar. Dan selalu orang bilang sabar nggak ada batasnya, Miss. Wis sabar terus loh. Masa sih kurang berapa bulan aja nggak mampu. Lah wis dijalani 1,5 tahun, wow, kurang 6 bulan aja masa nggak kuat. Bener nggak? Secara logika kan sabari kurang 6 bulan, masa wis nggak kuat, masa ate ngepot. Menurut saya kalau kalian memang udah nggak mampu, tanya pribadi kalau memang pulang Indonesia ya nggak masalah. Kalau masih pingin kerja, yo bertahan. Apapun agent kalian gitu loh aja. Tepuk dada tanya selera.